Akhirnya bisa mereview sebuah villa yang baru banget launching. Pasti teman-teman udah tahu ini di Nava Park Botanic Villa yang harganya luar biasa. Nah, pasti mikirnya kalau ngelihat review ini udah bosen banget, tapi aku pastiin nanti aku mereview dengan cara yang berbeda dan pastinya akan lebih detail daripada review yang lainnya. Penasaran seperti apa untuk villanya? Kita lihat ke dalam. Oke, kita kalau nge-review rumah nggak afdol kalau nge-reviewnya nggak dari depan. Nah, kita review dulu untuk Botanic Villa at Nava Park. Ini adalah rumah contohnya. Nah, rumah contoh ini memiliki luas tanah 1024 meter persegi. Tapi kalau yang untuk standarnya itu sebenarnya ukurannya 19 kali 38 atau 726 meter persegi. Dan memiliki luas bangunan 744 meter persegi. Kalau kita lihat untuk dari konsepnya ini adalah tropical modern, tapi masih ada sentuhan minimalisnya yang pasti. Lebar depannya 19 dan di sebelah kanan aku ini sebenarnya kalau kita lihat di rumah contoh dijadikan area taman dan juga duduk-duduk. Cuma nanti kita dapat dari developer hanya tanah kosong saja dilapisi dengan rumput. Kemudian rumah ini terdiri dari 3 lantai, teman-teman, tapi kelihatannya ini kesannya punya 4 lantai karena punya ceiling yang tinggi-tinggi pastinya. Unitnya cuma ada 14 unit aja untuk Botanic Villa dan pastinya ini berada di kawasan Nava Park yang teman-teman pasti tahu sudah ada dilengkapi dengan country club, mau golf, mau berenang, mau jogging, semua sudah dilengkapin. Dan spesialnya untuk Botanic Villa ini punya akses untuk view-nya ke area Botanic Park seluas 10 hektar yang tidak ada di klaster atau kawasan perumahan lainnya. Kembali lagi ke rumahnya, untuk area carportnya di sini teman-teman bisa lihat bisa muat untuk 3 mobil besar dan sudah dikasih kanopi, floating kanopi seperti di klaster sebelumnya yaitu klaster Layton ya, dan ini dipakai lagi di Botanic Villa. Itu sudah include dari developer. Area garasinya itu muat untuk 2 mobil lagi dan itu area garasinya sudah dilapisin beserta juga dengan carportnya dengan finishing lantai homogeneous style warna abu-abu. Untuk area garasinya sudah menggunakan automated garage door, jadi teman-teman tidak perlu repot buka tutup lagi secara manual, tinggal menggunakan remote. Di area garasi ini ada satu kamar mandi dan juga satu area untuk tempat tidur supir atau tempat tidur pembantu juga bisa. Dan di sebelah kanannya itu adalah ada akses menuju ke area servis yang nanti naik ke lantai 2 dulu. Kemudian dari area garasi itu sebenarnya juga di sebelah kirinya ada akses menuju ke area foyer. Nah, pintu masuk utamanya adalah di belakang aku ini yang pastinya super grand dan sudah ada area untuk jalannya menuju ke area utama. Gak usah berlama-lama lagi, kita lihat ke dalam rumahnya. Oke, sekarang aku udah berada di dalam rumahnya. Ini adalah area foyer yang pastinya super ngoplong banget untuk sebuah villa yang ada di Nava Park. Sebelah kanan aku ini adalah pintu geser yang nanti tembusnya menuju garasi dan juga carport depan. Nah, untuk pintu di belakang aku ini sudah menggunakan double door dari Solid Engineering Wood dan kemudian sudah mendapatkan smart door lock dari merek Haveli. Kita maju dulu ke dalam sini. Nah, selain ada foyer, di tengah sini pasti teman-teman udah salfok sama yang ada di belakang aku. Jadi sebelah kanan ini adalah area inner backyard atau inner courtyard. Nah, tapi kita tidak melihat ke situ dulu, kita fokus ke area sini. Area sini adalah area pavilion. Nah, ini pasti teman-teman kalau misalkan terima tamu perlu ruangan yang lebih spacious dan tidak bercampur dengan ruangan utama keluarga, itu bisa ditempatkan di sebelah sini. Untuk area pavilion ini
floor to ceiling itu kurang lebih di 3,5 meter dan sudah menggunakan AC split duct. Nah, untuk villa ini yang pasti karena ini ada villa mewah, semua finishing lantai sudah menggunakan marmer import pastinya. Kita ke depan sana dulu ya, kalau misalkan kita perlu ada tempat untuk tamu tidur, sudah disediakan satu kamar tidur di bawah untuk tamu atau misalkan orang tua yang mungkin tidak mau naik tangga dan segala macam. Nah, kita lihat dulu ke sebelah sini teman-teman. Ini adalah satu guest room yang pastinya sudah disediakan juga satu ensuite bathroom juga di sebelah sana. Tapi kita ke sini dulu. Sebelah sini teman-teman pasti melihat di sebelah kiri aku atau belakang aku ini adalah bukaan jendela menghadap ke depan rumah yang tadi kita sudah lihat. Di sebelah kiri aku ini sudah dikasih percontohan di mana untuk kasur ukuran Super King Size Bed 2x2 ini sangat muat dan masih spacious banget sebelah kiri dan kanannya untuk ditaruh rak ya. Dan sebelah kanan ini adalah area untuk kalau misalkan mau naruh TV ya, ini jaraknya juga masih luas banget jadi tidak sempit sama sekali. Nah, untuk di kamar tidur ini kita belum dapat AC split duct, jadi teman-teman harus pasang AC sendiri. Yang tadi aku sudah singgung di awal adalah area kamar ini sudah dilengkapi dengan satu walk-in closet di sebelah sini, beserta juga dengan untuk ensuite bath-nya di sebelah kiri. Nah, untuk walk-in closet di sini dikasih contoh adalah dua pintu lemari yang pastinya ini cukup tinggi ya, 3,2 meter. Nah, untuk kamar kita sudah dapat finishing lantainya ini sudah dilapisi dengan SPC flooring. Kemudian di sebelah sini adalah ensuite bathroom-nya untuk kamar tidur tamu. Di sebelah kanan sini sudah ada satu sink yang dari merek Kohler. Kemudian kita sudah dapat untuk tabletop dari granit tile seperti ini. Kita tidak dapat kabinetnya aja. Nah, kemudian kloset duduk yang ada di belakang pintu ini sudah menggunakan merek Kohler juga sama. Dan di belakang aku ya, untuk sebuah guest room ini sangat mewah banget. Kenapa? Karena sudah dikasih untuk bathtub, standing over bathtub warna putih yang sudah disediakan showernya juga, semuanya juga dari merek Kohler. Dan pastinya sudah mendapatkan view ke inner courtyard satu lagi yang ada di posisinya di sebelah pinggiran rumah. Nah, partisi kaca ini kita sudah dapat juga ya teman-teman. Untuk finishing lantai di kamar guest ini itu kita menggunakan granite warna abu-abu. Nah, kita kembali lagi ke ruangan utama. Nah, kalau misalkan tamu yang tadi kita sambut di area pavilion perlu ke kamar mandi, sudah disediakan powder room di sebelah kiri aku. Yang pastinya kalau namanya powder room itu kita cuma dilengkapi dengan kloset duduk dan kemudian sanitary Kohler yang ini dia punya tiang sendiri, jadi kita dapat sesuai yang ada di show unit. Yang tidak kita dapat adalah cerminnya aja, finishing lantainya juga sama persis. Nah, yang paling aku suka kalau misalkan kita mau naik ke living room di depan aku, sebelah kiri dan kanan kita ini adalah bukaan jendela yang pastinya nanti kalau di pagi hari atau siang hari ini sangat terang banget ya. Dan ini adalah area lorong yang bikin setiap hari di rumah kita itu wow sekali yang pastinya. Nah, di sebelah kiri ini ada area untuk lift dan ini liftnya kita sudah dapat dari developer dengan kapasitas 630 kilo atau setara 6 orang yang bisa nanti tembus sampai ke lantai 2. Sekarang kita coba lihat ke area livingnya. Nah, ini adalah area living roomnya. Tapi sebelum kita ngelihat ke living roomnya, di sebelah sini ada akses lift tadi ya. Jadi nanti kalau misalkan nggak bisa naik tangga, orang tuanya bisa naik lift aja ke living room. Kemudian ada satu powder room di sebelah sini. Jadi kalau misalnya nanti anggota keluarga yang lagi di living room mau ke toilet, cukup ke sini aja ya. Yang pasti kalau powder room kita tidak bisa pakai untuk mandi. Kita lanjut ke sini, ini adalah area living roomnya yang super grand ya, dan pasti udah salfok lagi nih sama yang di belakang aku. Ini adalah area backyardnya yang sudah aku jelasin di awal, yang pastinya punya direct access ke Botanic Park. Balik lagi ke area living roomnya. Ini untuk area living roomnya bisa muat untuk 10 bahkan 15 anggota keluarga. Dan kenapa tidak terasa sempit sama sekali? Karena untuk khusus area living room di sini itu floor to ceiling ketinggiannya adalah 5 meter.
Ditambah bukaan jendela dan pintu sebanyak ini, kalau misalkan di pagi atau siang hari ini pasti pencahayaannya oke banget, tapi karena sekarang lagi hujan, jadi nanti nggak terlalu kelihatan. Nah, itu adalah area smart home systemnya ya. Smart home system di situ teman-teman bisa gunakan untuk nanti security system, dan pastinya nanti bisa tahu nanti yang masuk ke dalam rumah teman-teman itu siapa aja. Nah, lanjut ke sebelah sini. Ya, di sebelah kanan aku ini adalah bukaan pintu yang ke area inner backyard. Tapi kita nanti lihatnya karena masih hujan juga nih teman-teman. Nah, kita ke sini dulu. Ini adalah area diningnya, yang pasti ini nggak makan tempat karena memang untuk di area tengahnya itu ngeplong banget. Di sini sudah disediakan percontohan untuk area diningnya menggunakan meja yang panjang seperti ini, ukurannya 8 sampai 10 anggota keluarga muat banget. Plus ditambah chandelier yang simple tapi elegan seperti ini menambah konsep rumah kamu jadi lebih mewah dan lebih elegan pastinya. Kita ke sini lagi, ini adalah area dapur keringnya teman-teman. Nah, seperti sebelumnya yang udah pasti teman-teman ngeliatin untuk review dari YouTube aku, kalau area BSD itu jarang-jarang banget dikasih island dan juga kitchen set di area dapur keringnya. Tapi untuk di Botanic Villa, teman-teman sudah dapatkan island persis seperti di rumah contoh yang ada di sini. Persis seperti ini menggunakan meja tabletop dari marmer involved warna putih dan juga ada urat-urat warna hitamnya. Jadi cantik banget. Plus juga sudah dapat untuk kompor tanamnya yang seperti ini. Persis yang di rumah contoh dari merek Gaggenau. Dan di belakang aku di sini sudah dapat juga teman-teman area kitchen setnya dengan tabletop warna marmer putih seperti ini. Kemudian untuk sinknya juga sudah single basin dari merek Groho kita sudah dapat. Yang kita tidak dapat adalah untuk area fridge atau kulkas, karena di sini di rumah contoh dikasih untuk built-in kulkasnya kita belum dapat. Dan untuk wine chillernya di sebelah sini kita belum dapat juga. Nah, kita lihat ke area dapur basahnya terlebih dulu di sini. Nah, ini dia tempat kalau kita mau masak-masak yang pastinya terpisah dengan area utama karena di sini sudah dikasih pintu ya teman-teman. Nah, kita ke area dapur kotornya dulu. Jadi, ini sudah confirm dari developer untuk area dapur kotor Botanic Villa ini kita sudah include kitchen set seperti yang ada di show unit menggunakan tabletop quartz style yang warna abu-abu seperti ini. Sinknya kita juga dapat yang pakai dua basin seperti ini dari merek Kohler. Kemudian untuk bukaan jendelanya ini juga sama seperti ini dari YKK Nexta. Nah, kemudian kita ke sebelah sini dulu. Nah, habis cuci piring atau misalkan kita males nyuci piring, kita sudah dikasih built-in dishwasher di sebelah sini dari merek Bosch, dan ini sudah include juga dengan harga. Nah, kemudian apalagi ya, di sebelah sini ada kompor 5 tungku dari merek Bosch juga yang kita sudah dapat, dan sudah disediakan juga cooker hooknya yang integrated di atasnya, ini sudah dapat. Oven kita sudah dapat yang ada di sebelah sini dari merek Bosch juga. Yang tidak kita dapat adalah untuk kulkasnya saja di sebelah sini. Kemudian area service ini ya, karena ini berada di lantai atas ya, di sebelah sini itu ada akses yang nanti ke bawah. Di bawah itu nanti ada satu area gudang dan juga area kamar tidur pembantu yang nanti bisa tembus jalan keluar, tembus lagi ke area garasi. Jadi kalau misalkan nanti ada pembantu yang pastinya kalau kita keluar kota atau keluar negeri, nanti bisa dipisahkan, ini bisa dikunci, jadi pembantu cukup keluar masuk lewat area sini saja. Oke, nah sekarang kita cek area backyardnya dulu. Nah, ini area backyardnya. Jadi untuk rumah contoh ini punya luas tanah 1024 meter persegi. Jadi teman-teman, ini cuma satu unit aja yang tanahnya seluas ini, sehingga nanti di belakangnya bisa dijadikan area private pool. Tapi private pool ini adalah opsional dan belum include di dalam harga. Nah, yang pasti nanti kalau kita lihat untuk backyard view-nya ini langsung ke area Botanic Park seluas 10 hektar, dan pastinya di situ sudah banyak area taman dan
berbagai macam jenis tanaman yang ditanam sama developer dan selalu di-maintain terus sama developernya sepanjang maintenance, dan Sinarmasland pasti akan mengurus untuk area tamannya sampai nanti terus menerus teman-teman mewariskan rumah ini sampai cucu dan cicitnya. Nah, di sebelah kanan itu adalah akses nanti bisa tembus untuk ke area depan, karena di sebelah itu ada area jalan kecil yang bisa diakses nanti kalau misalkan kita mau manggil tukang taman atau tukang kolam ke area belakang. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Nah, ini dia teman-teman area inner courtyard-nya. Yang pasti ini luas banget untuk area inner courtyard ya. Cuma untuk undakan-undakan seperti di rumah contoh ini kita belum dapat sama sekali. Jadi cuma nanti tanah yang dilapisi dengan rumput aja. Nah, area inner courtyard ini teman-teman bisa manfaatkan, bisa jadi taman kering boleh, taman basah juga oke banget, atau mau dijadikan untuk area kolam ikan koi yang pastinya kalau suka dengan ikan dan percikan air itu bikin hoki dan rezeki itu makin bagus, teman-teman bisa jadikan kolam ya, atau enggak seperti yang di rumah contoh seperti ini itu juga bagus banget. Nah, kemudian manfaatnya kalau punya area inner courtyard seperti ini di rumah atau di villa teman-teman itu apa aja sih? Yang pasti nanti sirkulasi udaranya menjadi double circulation ya, karena ada taman di tengahnya, dan pastinya tidak akan panas kalau nanti di siang hari. Ini area untuk area inner courtyard-nya. Sekarang kita cek untuk lantai 2. Nah, ini area lantai 2-nya. Jadi di lantai 2 ini ada sedikit lorong dulu di sebelah sini yang pastinya bukaan cahayanya ini sangat luas banget dan sangat oke banget. Kalau misalkan di siang hari kita nggak nyalain lampu pun ini sudah cukup banget teman-teman pastinya. Nah, di sebelah kiri aku ini ada sedikit space yang biasanya itu dijadikan area untuk pantry, dan ini memang sudah dikasih inspirasi atau contoh area pantry kalau misalkan kita mau bikin kopi, bikin teh, jadi nggak perlu nanti turun ke lantai 1 lagi. Nah, kita ke sini dulu, ada satu junior bedroom atau junior master bedroom yang sering di area BSD kita sebutnya itu junior master bedroom. Di sini itu adalah fungsinya apa sih ini untuk kamar tidur anak. Nah, untuk kamar tidur ini yang pasti ini sudah oke banget, luas banget. Di sini kasurnya bisa muat 2x2, kemudian nakas kiri kanan juga masih masuk juga. Dan ini adalah akses menuju ke balkon yang nanti itu akan connecting dengan satu kamar tidur di sebelahnya. Tapi kita lihatnya nanti dulu. Nah, kemudian untuk semua kamar tidur di sini, di villa ini sudah memiliki ensuite bath. Nah, sebelum masuk ke ensuite bath ini, kita sudah disediakan juga area walk-in closet. Di sini bisa muat untuk 3 pintu lemari, yang pastinya bisa muat banyak barang pastinya. Nah, kemudian di sini untuk ensuite bath-nya, untuk ensuite bath di junior master bedroom ini kita tidak dapat bathtub. Di sini kita mendapatnya shower aja, single shower, dan kemudian kloset duduknya dan sink juga masih sama dari Kohler ya, sanitary-nya. Kemudian untuk finishing lantai masih sama menggunakan granite tile warna abu-abu. Nah, kita lihat ke kamar tidur satunya lagi. Nah, ini untuk kamar tidur anak satu lagi, yang ini ukurannya agak lebih besar sedikit, dan plusnya untuk kamar tidur ini punya view ke inner courtyard yang ada di tengah-tengah yang indah banget teman-teman. Jadi kalau yang tadi aku sebutin untuk inner courtyardnya itu teman-teman bisa manfaatkan, bisa untuk area taman kering, untuk kolam ikan koi, itu banyak banget yang bisa dikreasikan sesuai dengan inspirasi dan minat teman-teman ya. Yang pastinya kalau misalkan kita punya rumah inner courtyard seperti ini, sirkulasi udara itu jadi sejuk banget. Nah, kembali ke kamar tidurnya, di sebelah sini adalah untuk area kasurnya yang ukurannya 2x2 juga. Kemudian kalau mau kita pasang TV ya bisa di sebelah sini. Dan juga kalau mau bikin area kerja pun di sini juga masih sangat muat ya teman-teman.
Di belakang aku ini balkonnya juga, akses balkon menuju ke depan yang tadi aku udah bilang connecting. Tapi kita lihat dulu ke area ensuite bathroomnya di sebelah sini. Nah, sama juga kita sudah dikasih space untuk area walk-in closetnya di sebelah sini. Kemudian untuk 3 pintu lemari pun di sini masih muat. Dan ensuite bath-nya kita cek dulu nih, ukurannya sebenarnya kurang lebih sama untuk di kamar tidur yang satu lagi. Di sini sudah ada sink, kemudian kursi duduk juga sama masih menggunakan sanitary cooler juga, dan finishingnya menggunakan granite warna abu-abu. Showernya juga sama, ada di belakang sini, berikut juga dengan partisinya, dan ini adalah bukaan jendela ke balkoninya, teman-teman. Nah, sekarang kita cek area balkoninya. Wow, ini dia nih. Yang pasti kalau misalnya posisi rumah Botanic Villa ini itu memang langsung menghadap ke Jalan Raya Boulevard di area Nava Park ini. Tapi yang harus dicatat teman-teman, untuk pintu rumah atau villa ini itu sudah menggunakan YKK Nexta. Jadi kalau misalkan kita tutup pintunya itu udah kedap suara banget. Dan kemudian untuk kacanya itu sudah dilapiskan dengan PVB dengan ketebalan kaca itu 10 mm. Jadi yang pasti cahaya dari depan rumah itu nggak bakalan trik sama sekali. Nah, kembali lagi ke area balkonnya. Ini adalah area balkonnya. Jadi nanti kita sudah dapat lapisan lantai finishingnya seperti ini, homogeneous style dengan motif kayu. Kemudian railingnya nanti persis juga kita dapatnya seperti ini, railing yang sudah dilapisi dengan kaca juga. Nah, ini adalah area untuk ini kanopi ya, teman-teman. Kanopi yang kita lihat di depan kita sudah dapat juga ya untuk kanopinya. Cuma di sini dikasih lapisan rumput sintetis supaya kelihatan lebih fresh aja. Jadi teman-teman kalau mau di standar aja atau mau ditanamin tanpa tanaman itu boleh-boleh aja, silahkan. Dan kemudian ini untuk tembus ke kamar tidur satu lagi. Jadi kalau misalkan balkon ini dipakai untuk tempat nongkrong atau kumpul-kumpul keluarga, ini sebenarnya oke banget ya. Mau bikin tempat barbeque juga masih boleh banget. Nah, ini untuk lantai 2-nya kita cek ke lantai 3 dengan menggunakan lift. Nah, kita ke sini dulu. Ini adalah area family lounge yang pasti nanti kalau misalkan kita mau jadi ini tempat area bermain, tempat area belajar, bercengkrama bareng keluarga, ini oke banget karena di sini nanti ada satu kamar tidur dan di belakangku adalah area master bed-nya. Nah, sebelah kiri ini ada pintu ya. Ini pintu untuk nanti akses menuju ke outdoor AC dan juga water tank. Jadi untuk pembersihan segala macam itu nanti bisa lewat sini juga. Nah, kemudian di sini ya, di sebelum naik tangga ini, setelah naik tangga, ada area pantry lagi di sebelah sini yang nanti teman-teman bisa manfaatkan ruangannya. Kemudian tadi aku lupa bilang, jadi pada saat kita naik tangga dari lantai 2 ke lantai 3, itu ada area mezanin yang itu pastinya kalau misalkan mau dijadiin tempat naro penghargaan, piagam, segala macam itu bisa banget di situ karena masih ada beberapa space. Kita ke sini dulu untuk area junior master bed lagi, tapi untuk di rumah contoh ini dijadikan area multifunction room atau bisa dijadikan juga sebagai home theater seperti yang di rumah contoh. Nah, kalau kita perhatikan di sini ini sudah dibuat sedemikian rupa untuk menjadi sebuah home theater pastinya. Jadi buat nanti nonton bareng, nonton Netflix bareng keluarga itu oke banget yang pasti. Nah, di sini sudah disediakan juga area balkoni yang menghadap ke depan rumah nih teman-teman. Di sebelah sini oke banget. Yang pastinya di sini nanti sudah dilapisin juga dengan homogeneous style dari motif kayu. Kemudian di area ini sudah disediakan juga walk-in closet dengan 3 pintu lemari dan sudah ada ensuite bath-nya di sebelah sini. Ensuite bath-nya sama, kurang lebih seperti junior master bedroom seperti yang lainnya. Di sini semua menggunakan sanitary cooler juga dan semua finishingnya menggunakan granital warna abu-abu. Kita kembali lagi ke depan karena kita mau melihat area master bedroom-nya.
Nah, ini untuk area Grand Master Bedroom-nya. Jadi masuk ke area Grand Master Bedroom ini nggak langsung ke kasurnya. Jadi ada sedikit privacy untuk area Grand Master Bedroom ini. Kita lihat dulu ke sebelah kiri, karena di sebelah kiri ini walk-in closet-nya yang pasti kalau kita pengen punya rumah mewah, ya, pemilik rumah mewah pasti punya banyak perhiasan, banyak barang branded yang harus disimpan dengan apik atau dengan rapi. Nah, ini adalah ruangan yang teman-teman bisa manfaatkan untuk area wardrobe, walk-in closet, dressing table di sebelah sini. Ini semuanya dijadikan satu, jadi teman-teman sudah semuanya in one place ya. Di sini kalau misalkan kita taruh tempat wardrobe untuk perhiasan ini juga oke banget seperti di rumah contoh. Nah, sebelah kiri ini ada master bath-nya. Nah, untuk area master bath-nya, jadi di sini pastinya udah oke banget ya. Untuk finishing lantai ini menggunakan marmer import ya, dan di mix dengan granite tile warna abu-abu. Di sebelah kanan ini ada shower areanya yang terpisah dengan kloset duduk. Semuanya sudah menggunakan sanitary dari Kohler, dan di sini sudah menggunakan double sink ya di sebelah sini. Kemudian sudah ada tabletopnya dari granite tile warna abu-abu. Cerminnya kita sudah dapat juga. Area kloset duduknya ada di sebelah sini. Jadi ini sudah ada pintunya ya teman-teman. Sudah ada pintunya seperti ini, dan nanti terpisah antara area shower dan kloset duduknya. Kloset duduk ini sudah menggunakan Kohler juga, tapi yang otomatis. Nah, kemudian di sebelah sini adalah area bathtubnya. Nah, bathtubnya ini standing alone bathtub warna putih dari merek Craner, dan sudah pakai kerannya dari Kohler juga teman-teman. Dan di sini kaca ya ke area master bath ya, tapi tenang aja teman-teman, ini untuk kacanya bisa kita redupkan alias kita blurkan dengan remote yang sudah include juga dengan di harga. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lagi mandi di dalam, ini bisa kita blurkan, jadi tidak perlu nanti pakai horden atau misalkan pakai holder lagi. Ya, seperti itu. Jadi udah otomatis. Kita kembali ke master bed-nya lagi. Nah, ini dia area master bed impian semua orang pastinya, karena di sini spacious banget. Di sini kita mau taruh untuk area nonton untuk istri nanti mau nonton Netflix, nggak bakal terganggu ya. Di sini mau taruh sofa yang luas pun ini juga masih muat. Dan ini dia pinternya untuk interior rumah ini. Kenapa? Karena kalau misalkan istri mau nonton atau misalkan ternyata mau nontonnya sambil tiduran, bisa nggak? Jadi ini untuk si TV-nya ini adalah kecerdasan interior ya teman-teman, bisa dibalik. Jadi nanti untuk area TV-nya bisa nanti nontonnya dari kasur aja, jadi nggak perlu nanti dari sini. Atau misalkan mau dibalik lagi, yang istrinya mau nonton supaya nggak ganggu suaminya, itu juga bisa. Nah, kita ke sini, ini adalah bukaan jendela ke area inner courtyard-nya, dan ini bisa kita buka jendelanya semuanya dari YKK. Jadi nanti sirkulasi udaranya ini bagus banget nih teman-teman. Nah, untuk area kasurnya di sebelah sini ya, di sini pakai super king size bed ukuran 2x2. Nah, kasnya yang lebar-lebar sebelah kiri dan kanan ini juga masih muat banget. Nah, area master bedroom ini juga sudah disediakan untuk area balkoninya nih di sebelah sini. Yang pastinya kalau di sini untuk area master ini ceilingnya, floor to ceiling itu tinggi banget ya, 3,5 meter. Kemudian sudah menggunakan AC sentral, beda dengan junior master bed-nya. Nah, untuk area balkoninya ini yang paling oke banget. Kenapa? Karena ini view-nya langsung ke halaman belakang. Plus tadi juga aku udah bilang untuk rumah di Botanic Villa ini view-nya direct view menuju ke Botanic Park seluas 10 hektar. Yang pastinya kalau misalkan developer mau ngebuang tanah 10 hektar untuk taman, itu tidak ada di semua kawasan, tidak di semua lokasi. Cuma ada di sini doang pastinya.
Penasaran dong untuk harga rumah ini di berapa? Dan untuk rumah contoh ini juga dijual loh, dan ada promo-promonya. Ikutin terus videonya sampai habis. Nah, teman-teman, untuk harga Villa Botanik atau Botanik Villa di Nava Park ini, harga standar atau yang ukuran luas tanah 726 meter persegi, mulai harganya di 54 miliaran. Karena ada diskon promo launching, nanti ada diskon 10%, jadi teman-teman cukup bayarkan dengan senilai 50 miliar aja. Kemudian untuk yang rumah contoh ini juga dipasarkan, harganya starting di 89 miliar, tapi karena ada diskon promo launching 10%, nanti teman-teman bisa bayarkan hanya di 80 miliaran aja. Nah, yang pasti itu good deal, dan yang tadi aku udah sebutin di awal, unitnya cuma ada 14 aja, sisa 3 unit standar dan 1 unit rumah contoh yang aku review hari ini. Jadi jangan lama-lama teman-teman, sebelum nanti unitnya udah nggak ada atau bahkan diskon launchingnya udah nggak ada. Jadi segera hubungin Pratama, nomornya ada di kolom deskripsi. Dan pastinya kalau teman-teman yang punya propertinya, punya luxury house-nya di daerah BSD atau Gading Serpong, mau dipasarkan juga secara digital, bisa titip jual juga sama aku. Dan jangan lupa follow TikTok dan juga Instagram aku, karena banyak informasi lainnya yang tidak aku masukkan ke YouTube, aku masukkan ke situ. Dan YouTube ini jangan lupa untuk di-like, di-share, dan juga di-subscribe supaya tidak ketinggalan informasi properti lainnya. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah!